Hai semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Syauna Fatia Syadia. Sini aku... Kenapa Cila? Tuh, Kak Cici lagi bikin video. Cila kesel, Cila marah. Kenapa? Cila gak suka sama mama sama ayah. Cila benci, Cila gak mau jadi anaknya. Gak boleh ngomong kayak gitu ya gak? Kita gak boleh ngomong kayak gitu Cila. Sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua, harus berbuat baik, harus sopan. Tapi kesel. Kenapa? Lihat, mama sama ayah masa marahin Cila gara-gara Cila main terus. Main terus beneran? Iya, Cila kan cuma main dari pagi sampai sore. Kenapa sih dimarahin? Itu untuk kebaikan Cila. Nah, tetap kesel. Pasti orang tua yang lain yang zaman dulu pada baik-baik. Kenapa sekarang dimarahin terus-terus sih orang tuanya? Cila mau tahu kisah tentang orang tua zaman dahulu? Mau ceritain Kak Cici? Boleh. Nih, kita akan masuk kepada cerita orang tua pada zaman dahulu, pada zaman kenabian, oke? Oke. Let's go! Nah, Cila, pada zaman dahulu ada 4 kategori orang tua yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa tuh Kak? Nah, yang pertama adalah di mana ayahnya itu baik hati, ayahnya itu mengajarkan kepada kebaikan, sedangkan ibunya itu zolim. Ibunya itu mengajarkan kepada keburukan. Contohnya adalah pada kisah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengajarkan sesuatu yang baik, justru istrinya berbuat hal yang buruk, mengikuti ajaran yang lain, lalu menyebarkannya. Oh iya Kak? Iya, sampai-sampai anak mereka mengikuti jejak sang ibu karena menganggap ibunya mengajarkan hal yang baik. Padahal buruk ya? Iya. Kenapa buruk? Buruknya adalah karena ia keluar dari ajaran Allah. Ketika Nabi Ibrahim sibuk menyiarkan agamanya gini, justru ibunya melakukan hal sebaliknya. Ia berbuat hal yang buruk, ia berbuat dosa, ia tidak malu untuk bermaksiat, bahkan mengajak anaknya kepada hal yang seperti itu. Itu contoh orang tua yang salah satunya zolim. Di sini contohnya adalah ibunya yang zolim, ibunya yang buruk, ibunya yang tidak mencontohkan hal yang baik kepada anaknya. Kalau kayak gini boleh nggak Cila sebagai anak misalnya ngikutin? Gak boleh. Harus ikutin ayahnya yang baik. Iya, kayak gitu ya. Nah, terus ada lagi Cila, kategori yang kebalikannya. Ibunya itu baik dan menaati aturan Allah, sedangkan ayahnya sangat zolim. Ayahnya sangat berdosa. Siapa? Itu ada pada zamannya Fir'aun. Cila tahu Fir'aun itu jahat. Dia suka orang lain gitu. Apa itu teh? Iya kayak gitu. Ya, pada zaman Fir'aun ini kebalikan dari kisah Nabi Nuh. Di sini justru sosok ibunya yang baik, Asiyah, istrinya Fir'aun. Itu adalah contoh dari wanita yang baik, wanita yang taat kepada suaminya, walaupun suaminya jahat, walaupun suaminya buruk. Tapi ketika suaminya mengajarkan hal yang buruk, ia tidak mengikuti itu. Ia tidak mengikuti jalan suaminya, tidak mengikuti jalan Fir'aun ketika hal itu buruk. Maka ketika ia merawat anak angkatnya, dia mengajarkan hal-hal yang baik. Maka anaknya pun menjadi seseorang, menjadi sesosok manusia yang Baik. Tapi kan ayahnya jahat. iya, tapi peran orang tua yang baik itu sangat berpengaruh pada pembentukan diri seorang anak Cila. Ketika Fir'aun jahat kayak, aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Justru istrinya tidak mengikuti hal itu. Dia menolak, no, tidak mau. Selama kamu memang suamiku, aku akan taat kepada kamu. Tapi ketika kamu keluar dari ajaran Allah, ketika kamu berbuat seenaknya dan menzolimi orang lain, berbuat dosa, maka aku tidak akan mengikuti kamu. Katanya gitu. Wow, keren. Keren kan? Iya. Nah, lalu yang ketiga ini dua-duanya jahat, dua-duanya zolim, dua-duanya berbuat dosa. Siapa Kak? Jawabannya adalah Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab dan istrinya itu suka berbuat hal yang zolim kepada orang lain. Ia berbuat dosa dengan bangganya dan mengumbar-ngumbar kepada orang lain. Ia tidak segan untuk mengolok-olok orang lain, untuk menyiksa orang lain, dan untuk mencaci maki orang lain. Ih, serem. Terus gimana? Iya, nah suaminya seperti itu sifatnya. Ketika ia melakukan hal seperti itu, istrinya tidak melarang suaminya. Istrinya justru mendukung. Ayo, katanya kayak gitu. Ih, kok gitu sih? Iya, ketika istrinya berbuat hal yang buruk juga, Abu Lahab mendukungnya. Ayo, kayak gitu. Terus gimana dong? Nah, perbuatan seperti itu pada zaman dulu juga ada, dan zaman sekarang juga mungkin ada ya. Hal seperti itu tidak boleh diikutin. Kita sebagai seorang anak, ketika orang tua kita mengajarkan hal yang buruk, kita nggak boleh ngikutin.
boleh kita menentang kayak gak mau, mama, ayah, itu hal buruk, oke? Iya, begitu. Iya kayak gitu. Seperti contohnya tadi kisah siapa? Abu Lahab dan istrinya. Iya kayak gitu. Karena perilaku yang buruk dari lingkungan keluarga dapat berpengaruh kepada diri seorang anak. Iya ya, nanti anaknya jadi jahat juga, bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu. Makanya kita nggak boleh jahat. Nah, yang terakhir, coba tebak siapa? Siapa? Ini nabi yang cukup terkenal, yang anaknya itu menghentakkan kakinya, tuk tuk, lalu keluar air zam-zam. Tahu, Nabi Ismail. Nabi Ismail itu nama anaknya, nama ayahnya adalah Ibrahim. Nah, pada zaman Nabi Ibrahim dikenal sebagai ayah yang baik hati, ayah yang solih, dan ibu yang Apa? Ibu yang baik hati juga, ibu yang solih juga. Mereka mengajarkan ketabahan hati, mereka mengajarkan rasa sabar, rasa ikhlas dalam menerima segala sesuatu. Maka ketika Nabi Ismail bertumbuh dewasa, dia menjadi pribadi yang baik, dia menjadi anak yang solih, dia menjadi anak yang penurut, dia menjadi anak yang mandiri, dia menjadi anak yang berbakti kepada Orang tua. benar. Jadi seberpengaruh itu peran ayah dan ibu ya. Iya. Jadi ayah ibu Cila baik gak? Kalau nggak ngasih nyuruh Cila jahat berarti baik ya. Iya, berarti baik. Nah, ketika zaman Nabi Ibrahim ini juga, mereka selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Bahkan ketika ditimpa masalah, Nabi Ibrahim menyuruh Siti Hajar istrinya dan ibunya Ismail ini untuk pergi dulu, menunggu dirinya untuk kembali. Dia mematuhinya, dan hal itu dicontoh oleh Nabi Ismail, ya kan? Nabi Ismail menjadi seorang yang penyabar karena contoh dari orang tuanya. Iya, benar kayak gitu. Cila paham? Paham. Nah, jadi itu dia 4 kategori orang tua pada zaman dahulu. 4 kategori orang tua dan pasangan pada zaman dahulu. Di mana ada yang salah satunya baik, salah satunya tidak baik, ada yang salah satunya buruk, salah satunya baik. Sama aja kak. Sama ya. Ada juga yang keduanya baik dan keduanya Buruk. kayak gitu. Jadi, teman-teman, peran orang tua untuk anak itu sangat penting. Pada cerita-cerita sebelumnya, pembentukan diri kita sebagai orang tua, lalu mengajarkan kepada anak, itu sangat berpengaruh kepada perkembangan diri seorang anak. Nah, ini udah dijelasin di Al-Quran, berarti benar ya ceritanya? Benar? Berarti kita harus mengikuti yang baik, menjauhi yang buruk. Cila sudah paham? Cila mau minta maaf sama mama sama papa karena udah marah-marah, udah benci-benci. Iya, Cila mau minta maaf aja soalnya Cilanya sedih. Jangan nangis Cila. Gak apa-apa, nanti minta maaf ya. Iya, Cila mau jadi anak baik. Oke, terima kasih.